البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 47. Qala wafaqahullahu ta'ala al-haditsu tasi'. Hadis yang ke-9. La yajuzu massu mushafil Quran illa syakhsun tahir. Tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran kecuali seseorang yang suci. Ini menunjukkan keagungan Al-Quran. Nanti kita baca juga syarahnya. Qala al-Imam Malik rahimahullah fil Muwatta, haddatsani Yahya an Malik. Ini terulang ya. Mestinya Yahya bin Yahya al-Laitsi tak perlu disebut, Malik juga tak perlu disebut. Langsung apa? An Abdullah bin Abi Bakar bin Hazm. Tapi kenapa ini muncul? Karena memang seringkali di kitab-kitab yang dicetak itu mulainya, kalau Muwatta Malik mulainya bukan dari apa? Yang setelah Malik, bukan langsung mengatakan siapa gurunya Malik, tapi justru mulainya dari muridnya Malik. Disebutkan situ sanadnya, sehingga terkadang terkacaukan memang. Demikian pula misalkan dalam Musnad Imam Ahmad, seringkali awal dari setiap hadis tidak langsung mengatakan misalkan siapa, yaitu Abul Yaman, haddatsana Abul Yaman misalkan, tapi seringkali malah mengatakan haddatsana Abdullah, haddatsana Ahmad ibnu Hanbal, haddatsana Abul Yaman. Jadi terkadang kalau kita mengambilnya langsung dari awal jadi salah nanti ketika kita menukil. Qala Imam Ahmad haddatsana Abdullah, haddatsana Ahmad bin Hanbal, jadi berpusing. Berarti apa? Lafaz-lafaznya wajib dihapus sampai Imam Ahmadnya dihapus. Baru kemudian yang atasnya itu kita nukil. Tatkala kita menulis misalkan di sebuah buku, kalau Imam Ahmad bin Hanbal haddatsana, langsung ke atasnya tentunya. Tak perlu mulai dari Abdullah bin Imam Ahmad. Imam Ahmad bukan meriwayatkan dari Abdullah bin Imam Ahmad dari Imam Ahmad lagi, nanti berpusing. Nah, terkadang beberapa kitab itu sebagian rawinya menukilkan dirinya di situ. Terkadang apa? Cucu murid dari penulis kitab malah menukilkan dirinya di situ, sehingga kadang terkacaukan. Penulis manuskrip itu jelas dirinya tak boleh masuk, karena ini misalkan apa? Ini kitabnya Imam Muslim, tak perlu cucu murid Imam Muslim ikut-ikutan menyebut namanya di awal setiap hadis, nanti malah kita jadi pening kalau seperti itu. Tapi menukilnya adalah dari gurunya Imam Muslim. Setelah kita mengatakan qala Imam Muslim fi shahihi, langsung apa? Kita menukil gurunya Imam Muslim, yaitu Muhammad bin Bashar misalkan. Yang seperti ini ana terlalaikan asal menukil dari awal, sehingga jadi perpusingan. Tak mungkin Imam Malik meriwayatkan dari Yahya dari Malik lagi. Berarti dua nama wajib dihapus, yaitu Yahya dan Malik wajib dihapus. Langsung apa? Kita menuliskan, dan ini sudah ana perbaiki di cetakan yang baru. Qala Imam Malik rahimahullah fil Muwatta an Abdullah bin Abi Bakar bin Hazm, itu yang betul. Langsung. Anna fil kitabil ladzi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amr bin Hazm an la yamassul Quran illa tahir. Bahwasanya di dalam buku yang ditulis, yaitu surat yang ditulis oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Amr bin Hazm, ini datuk keluarga itu, di antara isinya adalah tidak boleh memegang Al-Quran, menyentuh Quran kecuali orang yang suci. Kita baca catatan kakinya. Qala al-mu'alliq wafaqahullah, hadza sanad munqati. Sanad ini putus. Kama qalahul Baihaqi rahimahullah fi ma'rifati sunani wal asar. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Baihaqi dalam Ma'rifatus Sunan wal Asar. Wa qala al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah la khilafa an Malik fi irsali hadzal hadits.
Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan tidak ada perselisihan dari seluruh rawi yang meriwayatkan dari Imam Malik bahwasanya hadis ini mursal. Yaitu apa? Abdullah bin Abi Bakar bin Hazm, jelas dia tak jumpa datuknya dan tak jumpa Nabi, cuma dia bercerita tentang apa? Kitab yang diwariskan oleh keluarganya itu dari moyangnya, kemudian berikutnya sampai ke tangan dia. Ini kitab yang terpelihara. Jadi dohir sanadnya memang putus, tetapi nanti kita akan datangkan penguat-penguatnya. Bihadal isnad, dengan sanad ini, wa qad ruwiya musnadan min wajhin salih, dan telah diriwayatkan dengan bersambung musnad sampai ke Rasulullah dari sanad yang baik. Wa huwa kitabun masyhurun inda ahli siyar, dan ini surat ini adalah surat yang terkenal di kalangan para sejarawan Islam. Ma'rufun, ini memang sudah dikenal, sudah famous. Ma fihi inda ahlil ilm ma'rifah, yang mana para ulama memiliki pengetahuan tentang kitab tadi. Tastaghni bi syuhratiha anil isnad, dengan popularitinya tadi maka dia telah tercukupi dari sanad, walaupun dohir sanadnya putus, tapi ini kitabnya terpelihara turun temurun di keluarga itu memang. Li'annahu asbahut tawatur, karena dia mirip dengan mutawatir. Para ulama pun mengenal, para ulama tabi'in pun tahu kitab itu. Fi maji'ihi litalaqqin nasi lahu bil qabuli wal ma'rifah. Dari sisi kedatangannya, ketibaannya memang seperti mutawatir, karena orang-orang, yaitu para ulama, telah menyambut kitab ini dengan penerimaan dan pengenalan. Mereka tahu kitab itu bukan kitab yang mungkar. Baik, selesai dari tamhid. Na'am yuqawwihi ma akhrajahu Abdur Razzaq fi musannafih. Kitab ini sanadnya diperkuat dengan sanad yang diriwayatkan oleh Abdur Razzaq di dalam musannaf beliau. An Ma'mar an Abdullah bin Abi Bakar an abihi qala fi kitabin Nabi sallallahu alaihi wasallam li Amr bin Hazm, la yamassul Qur'ana illa ala tuhur. Tidak boleh Quran disentuh kecuali di atas kesucian, dalam keadaan suci. Wa Abdullah bin Abi Bakar huwa Abu Muhammad, Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm al-Ansari al-Madani siqatun sabt min ahli al-ilm wal basirah. Baik, ini dari keluarga itu. Mereka memang keluarga para muhaddisin dan ulama. Wa yuqawwi, juga yang menguatkan riwayat ini tadi, ma akhrajahul Faqihi, yang diriwayatkan oleh Al-Faqihi rahimahullah fi akhbari Makkah. Faqala haddatsana Abu Bishr Bakar ibn Khalaf qala haddatsana Safwan ibn Isa an Muhammad ibn Umarah an Abi Bakar ibn Hazm qala kana fi kitabi jaddi, di dalam buku datuk saya, alladzi katabahu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dituliskan untuknya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ba'atsahu ila Najran, tatkala Nabi mengutuskannya ke Najran. Najran waktu itu ikut Yaman. Allah yamassal Qur'ana illa tahir, yaitu tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Abu Bishr Bakar ibnu Khalaf huwa basriyun siqah khotanu Abi Abdirrahman al-Mukri. Baik. Khotan itu berarti apakah menantu kah ya? Ana lupa. Baik. Kemudian wa Safwan ibnu Isa huwa Abu Muhammad al-Basri al-Qassam az-Zuhri siqah. Wa Muhammad ibnu Umarah huwa Muhammad ibnu Umarah ibni Amr ibni Hazm al-Ansari al-Hazmi al-Madani siqah. Rawa'an ibni ammihi Abi Bakar, meriwayatkan dari sepupunya sendiri Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm. Wa Abu Bakar bin Hazm huwa Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm al-Ansari al-Khazraji summa Najjari al-Madani al-Qadhi al-Abid siqah. Julukannya banyak ya, gelarannya.
Fasanad sahihun ila Abi Bakar bin Hazm, maka kesimpulannya sanadnya ini sahih. Wa akhrajahu ba'dul a'immah min thariqin akhar. Para imam, sebagian imam juga meriwayatkan hadis ini dari sanad yang lain. Wa kitabu Ali Amr bin Hazm sahih bi talaqil ulama'i bil qabul. Surat yang dipelihara oleh keluarga Amr bin Hazm ini sahih karena para ulama telah menyambutnya dengan penerimaan. Qala al-Hakim an-Naisaburi rahimahullah wastadlaltu ala sihhatiha bil asanidi sahihah. Saya berdalilkan tentang sahihnya kitab tadi dengan sanad-sanad yang sahihah anil khulafa'i wat tabi'in, dari para khulafa dan tabi'in biqabuliha, karena mereka menerima kitab ini, wastimaliha bima fih, dan mereka mengamalkan isi dari surat tersebut. Ghuniyatun liman ana toha, dan ini mencukupi untuk orang yang bergantung kepadanya, orang yang menggantungkannya. Cukup, sudah dikenal di kalangan para khulafa dan para tabi'in dan seterusnya. Kitab ini terpelihara. Wa qala al-Imam al-Baihaqi rahimahullah wal kitabu bil Madinah, kitab itu ada di Madinah. Yatawarasuna bainahum, mereka saling mewariskannya di antara mereka di keluarga itu. Suratnya Nabi. Kita dapat surat orang penting saja kita pelihara, apalagi surat dari Nabi, jelas betul-betul dipelihara baik-baik. Fa'akhbaru bima wajadu fih, lalu mereka mengkabarkan, meriwayatkan dengan apa yang mereka dapatkan di dalamnya. Wa ya'rifu anhu Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz juga mengenal isi kitab itu, bukan kitab yang mungkar. Wa amara an yang sakhalah, beliau memerintahkan agar kitab itu disalin. Selesai dari Ma'rifatus Sunan wal Athar. Wa qala al-Imam Ya'qub bin Sufyan al-Fasawi rahimahullah wa la a'lamu fi jami'il kutubi kitaban asahha min kitabi Amr bin Hazm. Saya tidak mengetahui di seluruh kitab-kitab yang lebih, sebuah kitab yang lebih sahih daripada kitab Amr bin Hazm. Tentunya selain Quran, jelas Quran mutawatir secara segalanya, cuma maksudnya kitab-kitab yang lain. Wa kana ashabun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'un yarji'una ilaih. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para tabi'in mereka merujuk ke kitab tadi. Wa yada'una ara'ahum, mereka meninggalkan rasional mereka sendiri kalau berselisih dengan hadis tadi, ya, dengan kitab tadi. Selesai dari Ma'rifah wa Tarikh lil Fasawi. Wa qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah rawahu ahlus sunan min hadisi Zuhri an Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm an abihi an jaddih. Hadis ini diriwayatkan dengan itu. Anna fil kitabil ladzi katabahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ahli Yaman, bahwasanya di dalam kitab tadi yang ditulis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke penduduk Yaman, fi sunani wal faraid wadiyah, tentang masalah sunnah-sunnah, masalah kewajiban-kewajiban, dan juga masalah diat yaitu apa? Tebusan terhadap suatu saman, terhadap suatu denda. Kalau Indonesia bilang ya denda. Diat, wadiyun, yaitu tebusan. Allah yamassal Qur'ana illa tohir, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Qala Ahmad arju ayyakuna sahihah, Imam Ahmad mengatakan saya berharap kitab ini memang sahih. Wa qala aidan la asyukku anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katabah, saya tidak ragu, kata Imam Ahmad, bahwasanya Rasulullah SAW menulisnya, bukan menulis langsung tentunya, tapi melalui juru tulisnya. Intinya ini memang dari Rasulullah. Selesai dari kitab At-Tibyan. Kesimpulannya apa? Hada yadullu ala azimi manqabatil Quran. Ini menunjukkan tentang agungnya kedudukan Al-Quran. Haitsu nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyamassa syahsunil Qur'ana illa wa huwa ala taharah. Yang mana Nabi melarang seseorang menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan dia itu suci. Baik, ini dalil pertama, kesimpulannya itu bahwasanya kalau tidak suci terlarang. Tetapi walakinnal adillatal ukhra tadul, tetapi dalil-dalil yang lain menunjukkan ala anna nahyahuna likarahati tanzih lat tahrim,
bahwasanya larangan di sini adalah makruh tanzih, tidak sampai haram. Itulah kesimpulannya. Karena dalil bukan hanya satu, dalil banyak, perlu kita gabungkan. Wal bahsu fi hadhil mas'alah fi kutubil fiqih. Pembahasan tentang masalah ini ada dalam kitab fikih, dan itu khilaf yang panjang. Boleh tidak seseorang yang junub atau seseorang yang haid dia menyentuh Quran? Kesimpulannya adalah boleh. Baik. Karena apa? Dalil-dalil yang lain menunjukkan tetap mereka itu suci. Innal muslima la yanjus. Muslim itu tidak najis. Cuma apa? Disunahkan dia berwudu dulu. Baik, dan sebagainya. Intinya tidak makruh, tidak sampai haram. Yang mengatakan makruh itu lebih dekat memang, tapi tidak sampai haram. Dan apa gunanya kita dengan sebab makruh kita kemudian tidak baca Quran, malah justru hafalan jadi melemah, bacaan jadi melemah, dan seterusnya. Ini rugi. Baik. Maka apa? Walaupun sedang belum suci, tetap pegang Quran, baca itu. Karena dalil-dalil yang lain menunjukkan tangan wanita yang haid itu tidak najis. Seperti kata Rasulullah, haidnya bukan di tanganmu. Tatkala Rasulullah memerintahkan Aisyah masuk ke masjid untuk mengambil sesuatu, Aisyah mengatakan saya haid. Rasulullah mengatakan haidnya bukan di tanganmu. Jadi yang najis haidnya, tangan wanita muslimah tidak najis. Berarti apa? Boleh menyentuh Quran sebagaimana boleh menyentuh yang lain-lain. Baik. Wa inna ma'awradna hadzal haditsa huna, hanyalah kami datangkan hadis ini di sini libayani azimi manqabatil Quran, untuk menjelaskan memang agung, tentang agungnya kedudukan Al-Quran, wa kasrati fadailih, dan banyaknya keutamaannya, sehingga memang apa? Digalakkan untuk berwudu lebih dulu dan sebagainya. Qala Imam Malik rahimahullah, innama kuriha dzalika liman yahmiluhu wa huwa ghairu tahir. Hanyalah dimakruhkan itu tadi untuk orang yang membawa mushaf dalam keadaan dia tidak suci. Tujuannya apa? Ikraman lil Quran. Dimakruhkannya itu karena untuk memuliakan Quran, wa ta'ziman lah, dan untuk mengagungkannya. Berarti apa? Memang Quran itu kitab yang sangat agung, maka perlakuannya lebih bagus dari yang lain-lain. Selesai dari Muwatta. Wa qala Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah, wa ma'lumun anna min tanzihil Quran, dan telah diketahui bahwasanya termasuk dari penyucian Quran, wa ta'zimi, pengagungan Quran, adalah ib'aduhu anil aqdzari wan najasat, menjauhkannya dari kotoran-kotoran dan najis-najis. Sementara Nabi telah terang-terangan mengatakan apa? Bahwasanya mukmin itu tidak najis, dan haid bukan di tangan. Berarti apa? Tangan mukminah tetap tidak najis. Selesai dari al-istidkar. Ilahuna wallahu a'lam.